Saat tua, meskipun anak sangat berbakti, jangan pernah gegabah untuk tinggal bersama mereka. Menginap beberapa hari memang menyenangkan, tapi tinggal lama justru akan jadi sebuah kesalahan. Salam hormat kepada para pemirsa setia 1000 Pemikiran Bijak. Hadirin sekalian, banyak lansia karena khawatir di masa tua tidak ada yang merawat, mengkhawatirkan dan memperhatikan saat sakit atau sendirian, serta takut kesepian tanpa cucu untuk berbagi cerita, akhirnya memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama anak-anak mereka. Ketika diberi nasihat untuk tidak tinggal bersama anak-anak di masa tua, mereka beranggapan setiap manusia punya sifatnya masing-masing, ada yang berbakti, ada pula yang tidak. Oleh karena itu, para lansia ini memutuskan untuk tinggal bersama anak yang paling berbakti di antara mereka. Namun hadirin sekalian, di usia 60 tahun, meskipun anak Anda sangat berbakti, jangan pernah gegabah untuk tinggal bersama mereka. Menginap hanya beberapa hari mungkin menyenangkan, tapi tinggal lama justru akan menjadi sebuah kesalahan. Mari bersama 1000 Pemikiran Bijak mendengarkan dan merenungkan kisah-kisah berikut ini. Pertama, merawat cucu. Tapi mendengar menantu perempuan mengatakan beberapa kalimat ini membuat saya langsung kembali ke kampung halaman. Nyonya Dewi bercerita, "Saya seorang ibu yang tinggal di kampung. Sepanjang hidup berkutat dengan sawah dan kebun, kaki berlumuran lumpur. Dulu karena miskin, kami berdua, suami dan istri, tidak sempat sekolah tinggi, lalu cepat menikah dan memiliki 2 anak, 1 putra dan 1 putri. Untungnya, kedua anak kami sejak kecil sudah cekatan dan cerdas. Dengan harapan hidup anak-anak tidak sesusah kami, suami istri saya bekerja keras untuk membiayai sekolah mereka. Tidak menyia-nyiakan jerih payah orang tua, putra sulung masuk universitas. Putri pun mengikuti jejak kakaknya. Keduanya berprestasi dalam studi, mendapatkan beasiswa dari universitas. Setelah lulus, mereka dengan mudah mendapatkan pekerjaan yang baik. Kedua anak saya bekerja dan tinggal di kota. Kesibukan pekerjaan dan kesenangan masa muda membuat mereka jarang pulang kampung. Tinggallah kami berdua, suami istri yang masih mandiri, tidak merepotkan anak-anak. Jika anak-anak pulang saat libur atau Idul Fitri, rumah jadi ramai. Mereka bilang sibuk atau sedang berlibur ke sana kemari dengan teman-teman, tidak pulang pun tidak masalah. Setiap orang memang punya kehidupannya sendiri, asalkan sehat, bahagia, dan ceria itu sudah cukup. Lalu tibalah saat putra saya menikah, dan putri sulung saya juga menikah. Sebagai orang tua, saya merasa sudah menunaikan tanggung jawab saya. Menantu perempuan saya hamil anak pertama, persalinan tidak terhindarkan dari kecemasan. Mendekati hari persalinan, putra saya menelpon saya. "Ibu, saya minta ibu mengatur pekerjaan di rumah dan datang ke rumah kami beberapa hari lebih awal. Hanya tinggal beberapa hari lagi, istri saya akan melahirkan. Saya sama sekali tidak punya pengalaman dalam merawat wanita setelah melahirkan. Wanita yang sedang bersalin paling membutuhkan kehadiran seorang ibu di sampingnya, dan ibu mertua, ibu menantu sudah meninggal. Karena menyayangi anak, saya segera membereskan urusan rumah dan naik bus paling pagi ke kota. Putra saya pergi bekerja dan menantu perempuan menyambut saya dengan sikap yang tidak terlalu ramah namun juga tidak dingin." Menantu perempuan saya berkata, "Suami saya ini sering terlalu khawatir. Melahirkan sekarang tidak seperti dulu. Cukup dengan uang, kita bisa menyewa perawat untuk ibu dan bayinya di rumah sakit. Saat di rumah nanti, dia tidak perlu repot-repot melakukan apa-apa. Dia justru suka merepotkan ibu." Sejak menjadi menantu perempuan saya baru pulang kampung beberapa kali. Sekali setelah menikah, sekali saat suami saya sakit parah, dan sekali saat perayaan Idul Fitri kemarin. Oleh karena itu, kami berdua, ibu dan menantu, tidak memiliki kesempatan untuk dekat dan akrab, serta belum begitu saling memahami. Saya berkata kepada menantu perempuan saya, "Jika ibu merawatmu disebut merepotkan, itu berarti kamu tidak menganggap ibu sebagai ibumu." Menantu perempuan saya diam, mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Untungnya, menantu perempuan saya melahirkan dengan lancar, dan cucu laki-laki saya lahir dengan sehat dan tampan.
Beberapa hari pertama setelah melahirkan, luka masih terasa sakit. Saya membantu menantu perempuan saya semampu saya. Bahkan setiap malam, ketika ASI belum keluar, saya menjaga cucu sepanjang malam. Saat cucu bangun menangis, saya buru-buru menyiapkan susu formula agar menantu perempuan saya bisa beristirahat dan pulih lebih cepat. Saya memang orang kampung, tapi hidup di zaman modern dan tidak terlalu tua hingga kuno. Jadi, saat merawat cucu, saya selalu menanyakan pendapat menantu perempuan saya. Cucu saya, tapi dia adalah anak menantu perempuan saya. Selain itu, saya hanya takut pandangan tentang merawat anak yang berbeda di setiap zaman akan menimbulkan konflik seperti yang banyak dialami keluarga lain. Beberapa hari kemudian, menantu perempuan saya sudah bisa bergerak dengan lincah. Dia mulai melakukan semua pekerjaan, mulai dari memasak, merawat anak, menenangkan anak, hingga mencuci botol susu. Saya mengatakan bahwa orang yang baru melahirkan perlu istirahat dan berpantang, tapi menantu perempuan saya menjawab, zaman sekarang dengan ilmu pengetahuan berbeda dengan zaman ibu dulu yang harus berpantang. Terlalu banyak berpantang malah bisa menimbulkan penyakit. Tadi malam, saat sudah larut, saya melewati kamar anak saya dan tidak sengaja mendengar putra dan menantu perempuan saya bertengkar. Suara menantu perempuan saya jelas sekali, sangat kesal. Sudah kubilang, biarkan aku menyewa pembantu, tapi kamu tidak mau dengar. Malah terus-menerus minta bantuan nenek. Nenek tinggal di kampung, cara makan, cara hidup, dan pola pikirnya berbeda denganku. Aku tidak terbiasa. Setiap kali melakukan sesuatu, nenek selalu bertanya padaku, persis seperti anak kecil. Daripada meminta bantuan nenek, aku lebih baik membayar untuk menyewa pembantu. Dan begitulah, suami istri itu terus beradu mulut dengan suara keras sampai-sampai si kecil terbangun dan menangis. Saya berniat mendorong pintu masuk, tapi ragu dan mengurungkan niat. Sepanjang malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya sedikit banyak sudah memahami menantu perempuan saya. Dia tidak suka tinggal bersama ibu mertua, meskipun kami berdua belum ada perselisihan. Atau mungkin ada hal-hal yang tidak dia ungkapkan, tetapi sebenarnya dia tidak puas. Lebih baik jika anak-anak membutuhkan saya bisa tinggal selama apapun. Tapi ini, mereka tidak membutuhkan saya. Sementara itu, di kampung, saya meninggalkan suami sendirian. Pulang kerja harus memasak sendiri. Wanita bisa hidup sendiri, tapi pria akan lebih kesulitan. Dan ibu mertua serta menantu yang tinggal bersama lama, jika tidak ada masalah pun akan menjadi ada masalah. Pagi harinya, saya bangun sangat pagi, menyiapkan barang-barang, dan memasak sarapan untuk anak-anak. Saya melihat mata menantu perempuan saya bengkak, pasti karena semalam dia menangis bertengkar dengan suaminya. Saya melihat putra saya yang makan dengan lesu, tidak seceria biasanya. Lalu saya berkata, "Semalam ibu mendengar kalian bertengkar, ibu sangat sedih. Ibu datang ke sini untuk membantu kalian, bukan untuk membuat kalian bertikai. Jika kalian tidak nyaman, ibu akan pulang, karena sejujurnya di sini pun ibu tidak nyaman. Bagi orang tua seperti ibu, tidak ada tempat senyaman rumah sendiri, senyaman kampung halaman. Apalagi di kampung banyak pekerjaan, ayahmu sendirian juga kesulitan." Putra saya menatap saya lalu berkata, "Istri saya masih muda, bicaranya sering kurang hati-hati, Bu. Jadi jangan diambil hati. Ibu tinggal beberapa hari lagi dengan cucu. Tunggu cucu berusia 1 bulan baru pulang." Menantu perempuan saya hanya duduk diam, tidak menunjukkan ekspresi apapun saat mendengar suaminya berbicara. Saya berusaha berkata dengan nada biasa, "Ibu melihat menantu perempuan sudah sehat, bisa melakukan segalanya sendiri. Nanti kalau butuh, bisa menyewa pembantu. Tunggu cucu sudah agak besar sedikit, kalian berdua bawa cucu pulang untuk menjenguk kakeknya, cucu kesayangan kakek." Saat duduk di dalam bus, ponsel saya bergetar. Ada pesan masuk. Itu pesan dari menantu perempuan saya. "Saya minta maaf ibu, ibu sudah bersusah payah demi kami, tapi saya bersikap kurang bijak. Jika ada kata atau perbuatan saya yang tidak berkenan, mohon ibu memaafkan saya. Nanti jika putra Bima sudah lebih besar sedikit, kami suami istri akan membawa cucu pulang kampung menjenguk kakek nenek."
Setelah membaca pesan itu, hati saya terasa lapang. Ibu mertua dan menantu, jika memungkinkan, sebaiknya tidak tinggal serumah. Sesekali kakek nenek datang mengunjungi cucu, anak-anak pun sesekali membawa cucu pulang menjenguk kakek nenek. Sungai punya kehidupannya sendiri, laut punya kebahagiaannya sendiri. Semua orang hanya perlu hidup bahagia, tidak saling mempermasalahkan hal kecil, dengan begitu pun sudah bisa dianggap sebagai kebahagiaan. Hadirin sekalian, di Barat sebagian besar orang tua biasanya hanya bertanggung jawab atas anak-anak mereka hingga usia 18 tahun. Setelah itu, para pemuda biasanya pindah dan hidup mandiri, bertanggung jawab atas keuangan dan masalah mereka sendiri. Banyak yang mulai menyewa rumah atau bekerja, dan mungkin memiliki pinjaman untuk membeli rumah yang mereka cicil sendiri. Saat itulah, orang tua di Barat benar-benar memiliki waktu untuk bepergian, merawat diri, dan melakukan hal-hal yang mereka sukai untuk menikmati masa paruh baya dan masa tua mereka. Budaya Asia Timur cenderung mengedepankan orang tua yang melindungi anak-anak hingga mereka dewasa. Baik anak sudah berkeluarga atau belum, orang tua tetap merasa bertanggung jawab terhadap anak dan cucu mereka, baik secara finansial maupun dalam hal perawatan, mengkhawatirkan karir dan pendidikan. Di banyak keluarga di Vietnam, meskipun orang tua sudah memasuki usia pensiun, mereka tetap harus terus memberikan nafkah, membantu keuangan anak-anak, serta merawat menantu dan cucu. Hal ini menyebabkan anak-anak meskipun sudah dewasa, menjadi terlalu bergantung dan tidak peduli. Belum lagi, kita mungkin bisa rukun dengan anak kandung kita sendiri, darah daging kita. Tapi, apakah menantu laki-laki atau perempuan benar-benar akan rukun? Kita tidak takut anak-anak tidak berbakti. Kita hanya takut menantu laki-laki atau perempuan mempengaruhi anak-anak kita, yang pada akhirnya menyebabkan konflik yang tidak dapat diselesaikan. Lebih baik tidak ada perselisihan sama sekali. Jangan tinggal bersama agar tidak sering bergesekan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu konflik muncul di antara pihak-pihak, sangat sulit untuk menyelesaikannya. Bahkan ada kasus di mana orang tua, anak-anak, dan menantu tidak bisa lagi saling bertatap muka. Oleh karena itu, para lansia berusia 60 tahun, meskipun tahu bahwa anak-anak mereka berbakti dan patuh, sebaiknya hanya datang berkunjung ke rumah anak selama beberapa hari saja. Semakin lama tinggal, semakin banyak perselisihan dan konflik yang muncul. Konflik yang belum sempat diselesaikan sudah tertumpuk dengan konflik lain, menekan dan melukai kedua belah pihak. Ini jelas bukan yang Anda inginkan, bukan? Kedua, penyesalan terbesar dalam hidup saya adalah menjual rumah dan ikut anak ke kota. Itu adalah curahan hati Bapak Budi Santoso, 69 tahun, berasal dari kota Semarang, ketika beliau dan istrinya menjual rumah untuk tinggal bersama anak-anak di Jakarta. Nama tokoh telah diganti. Pasangan Bapak Budi dan istrinya adalah guru sekolah menengah pertama di kota Semarang. Bapak Budi memiliki 2 putra yang kuliah di Jakarta, dan setelah itu mereka menetap untuk bekerja dan tidak kembali ke kampung halaman orang tua mereka. Setelah lulus, anak-anaknya mencari pekerjaan sendiri. Pekerjaan mereka stabil, tetapi penghasilan hanya cukup untuk biaya hidup di kota. Hampir 10 tahun yang lalu, Bapak Budi dan istrinya pensiun dan uang tabungan mereka beberapa ratus juta rupiah, mereka berdua berdiskusi untuk menyimpannya nanti untuk anak-anak mereka. Melihat anak-anaknya tinggal di rumah sewa yang sempit dan mahal, Bapak Budi berdiskusi dengan istrinya untuk membeli sebidang tanah di pinggiran Jakarta. Saat itu harga tanah di Jakarta sedang melonjak, jadi cukup mahal. Mereka memberikan semua uang kepada anak-anaknya untuk membeli tanah dengan harapan anak-anak mereka nanti memiliki tempat tinggal sendiri, jauh lebih baik daripada menyewa rumah. Sebidang tanah seluas 40 meter persegi yang dibeli itu dibangunkan rumah sederhana untuk tempat tinggal sementara.
Ketika putra sulung menikah, lalu disusul putra kedua, Bapak Budi dan istrinya tidak lagi memiliki apapun untuk diberikan kepada anak-anak. Hanya sebidang tanah satu-satunya di pinggiran Jakarta, lebih dari 10 km dari pusat kota. Anak-anak berdalih bahwa lokasinya jauh dari pusat kota, sehingga tidak ada yang mau tinggal di sana. Menjualnya pun sayang karena akan rugi setengah dari harga tanah. Bapak Budi dan istrinya tetap mempertahankan tanah itu seolah ingin memiliki sedikit aset untuk dibagikan lagi kepada anak-anaknya. Namun, cucu-cucu mulai lahir satu persatu, pekerjaan anak-anak tidak stabil, dan uang sewa rumah pun tidak cukup. Bapak Budi dan istrinya harus berpisah, pergi ke Jakarta untuk mengasuh cucu dan membantu anak-anak mereka. Bapak Budi mengasuh seorang cucu di Palmerah dan istrinya merawat seorang cucu di Cilandak. Meskipun sama-sama di Jakarta, mereka hanya bisa saling mengunjungi sebulan sekali. Kehidupan di rumah sewa sangat tidak nyaman. Karena menyayangi anak-anaknya, Bapak Budi dan istrinya berdiskusi untuk pulang kampung, menjual sisa rumah warisan leluhur mereka agar bisa pindah ke ibu kota dan tinggal bersama anak cucu demi lebih mudah merawat mereka. Karena anak-anak bekerja di dua tempat yang berjauhan, tidak ada yang ingin tinggal serumah dengan orang tua, Bapak Budi dan istrinya menjual rumah di kampung senilai 1,4 miliar rupiah dan sebidang tanah di pinggiran kota, lalu membaginya kepada kedua anaknya sebagai modal untuk membeli apartemen secara cicilan. Kedua anak mereka membeli masing-masing satu unit. Bapak Budi dan istrinya sangat senang karena mulai sekarang anak-anak mereka sudah punya tempat tinggal sendiri. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Bapak Budi dan istrinya menyaksikan anak sulung dan anak kedua saling memperebutkan siapa yang akan tinggal bersama orang tua. Konflik antara kedua menantu perempuan tidak kalah sengitnya dengan konflik menantu dan ibu mertua. Bapak Budi dan istrinya akhirnya terpaksa jatuh ke dalam situasi di mana mereka harus tinggal dimanapun anak mereka menempatkan mereka. Pada akhirnya, mereka terpaksa tinggal bersama putra sulung karena rumahnya yang seluas 70 meter persegi dengan 2 kamar tidur lebih besar dibandingkan rumah adiknya. Tinggal bersama anak-anak, Bapak Budi selalu merasa tertekan. Lebih menyedihkan lagi, setelah istrinya meninggal, beliau menjadi semakin kesepian. Hal yang paling beliau sesali adalah 4 tahun lalu, istrinya malang meninggal karena kanker paru-paru dan tidak bisa meninggal di rumah. Hari-hari terakhir istrinya di kota benar-benar sulit. Meskipun rumah sakit dekat, hampir tidak ada sanak saudara atau kerabat dekat yang datang berkunjung atau menjenguk karena terlalu jauh dari kampung halaman. Istrinya selalu berbaring menghadap dinding, mengatakan bahwa ia hanya ingin pulang kampung. Sementara itu, kerabat di kampung meskipun ingin datang menjenguk, namun takut merepotkan cucu-cucu sehingga mereka hanya menjenguk melalui telepon. Bapak Budi bercerita, di hari-hari terakhir hidup istrinya, beliau harus tinggal di rumah sakut. Meskipun sangat ingin pulang ke rumah agar bisa tenang, ia takut jika meninggal nanti anak-anak tidak tahu harus membawanya kemana dan takut merepotkan rumah anak-anaknya. Saat itu, istrinya curhat, seandainya saja hanya memberi anak sebagian dan sebagian harta lainnya disimpan untuk membeli sebidang tanah kecil di kampung, lalu pulang kampung dan tinggal bersama sanak saudara serta tetangga, tentu tidak akan sesulit ini. Mengingat hari-hari itu, Bapak Budi kembali terisak. Jika saja di kampung, entah mungkin istri saya tidak meninggal dalam kesendirian. Sekarang, meskipun hanya seorang diri tinggal bersama putranya, Bapak Budi selalu merasa sedih dan terasing. Cucu-cucu pergi sekolah, tidak membutuhkan kakeknya, karena kehidupan orang tua mereka kini sudah lebih baik. Anak-anaknya sibuk bekerja, juga tidak punya waktu untuk duduk dan mengobrol dengan ayah mereka. Hingga malam hari, beliau turun ke lobi apartemen, duduk memandangi langit dan bumi, lalu kembali memikirkan bagaimana nanti beliau akan seperti istrinya, menginginkan hari-hari terakhirnya dihabiskan bersama keluarga dan kerabat di tanah warisan leluhur. Betapa sulitnya.
Beliau kembali menyesal karena telah menjual seluruh rumah dan tanah di kampung untuk pindah ke kota bersama anak-anaknya. Hadirin sekalian, kenyataannya banyak orang tua ingin dekat dengan anak-anaknya, dan anak-anak pun ingin orang tua mereka tinggal di kota agar mudah merawat, namun tidak sedikit kisah menyedihkan yang terjadi. Banyak orang berpikir bahwa kita bisa berbakti kepada orang tua atau kakek nenek dengan materi sudah cukup. Padahal materi hanyalah sebagian, dan yang lebih penting adalah perhatian, perawatan, dan kehangatan emosional. Kadang-kadang, mereka hanya membutuhkan kata-kata perhatian yang ramah, cerita-cerita sederhana yang bisa dibagikan, namun anak-anak sering melupakan hal itu. Ketiga, membagi tanah untuk anak-anak. Hari ini, saya pergi menemui Nyonya Laila, seorang klien yang sedang sakit, ingin menjual tanahnya untuk biaya pengobatan. Saat pulang, hati saya dipenuhi dengan berbagai pikiran. Nyonya Laila bercerita, tahun ini beliau berusia lebih dari 70 tahun, suaminya telah meninggal hampir 10 tahun. Beliau melahirkan 2 putra, dan keduanya sudah berkeluarga. Dulu, mereka berdua bekerja keras sehingga memiliki harta dan simpanan. Kedua putra mereka sangat patuh, dan keluarga Nyonya Laila adalah keluarga idaman banyak orang. Mereka memiliki uang dan juga berpikir jauh ke depan, sehingga setiap kali memiliki uang, mereka membeli tanah. Selain berusaha memberikan rumah yang layak untuk setiap putranya, Nyonya Laila dan suaminya juga memiliki beberapa bidang tanah sebagai simpanan. Tiba-tiba saja, suami Nyonya Laila sakit parah lalu meninggal dunia lebih awal. Dulu setiap kali membeli tanah, membangun rumah, mengurus pekerjaan, mereka berdua harus bekerja keras, sehingga selain beberapa bidang tanah itu, Nyonya Laila tidak memiliki uang tabungan, juga tidak punya pensiun. Muda bekerja keras demi anak, demi berusaha membeli tanah. Sehingga tua pun cepat sakit, begitu cerita Nyonya Laila dengan sedih. Setelah suaminya meninggal beberapa waktu, Nyonya Laila juga sempat terpuruk lalu mengalami stroke ringan. Berbagai penyakit kronis menyerang sehingga beliau sangat kesulitan berjalan. Takut menghadapi masa tua, Nyonya Laila memanggil anak-anaknya dan membagikan beberapa bidang tanah tambahan kepada masing-masing anak, selain rumah yang sudah mereka tempati. Anak sulung yang tinggal bersama Nyonya Laila mendapatkan bagian yang lebih banyak. Pembagian seperti itu awalnya dianggap masuk akal, namun kedua putranya semakin menunjukkan ketidakpuasan. Putra sulung berpendapat bahwa dulu ia berjuang keras bersama orang tua, kini harus merawat ibu yang sakit, tetapi bagian yang diberikan ibu terlalu sedikit. Putra bungsu marah karena kakaknya terlalu banyak mendapatkan bagian dari ibu. Anehnya, kedua putra itu memilih 2 istri yang cerdik dalam intrik, namun kurang beretika. Kedua menantu perempuan itu di belakang layar menghasut suami mereka untuk bertikai antar saudara. Suami istri putra sulung membawa Nyonya Laila ke lantai atas rumah mereka agar nyaman bagi kehidupan mereka. Setiap hari, mereka hanya memberikan kebutuhan minimum untuk Nyonya Laila. Sanak saudara dan kerabat Nyonya Laila yang datang berkunjung sering mengalami kesulitan, sehingga mereka semakin jarang datang membuat Nyonya Laila sangat sedih. Putra kedua merasa tidak puas dengan pembagian tanah yang tidak adil oleh ibunya, sehingga ia membiarkan ibunya ditelantarkan oleh kakaknya, hampir tidak pernah menjenguk. Setelah beberapa tahun menderita, sakit dalam kesendirian dan tidak mau mati, Nyonya Laila mengikuti saran kerabatnya untuk masuk panti jompo. Akhirnya, ketika membicarakan tentang menjual sebidang tanah untuk mendapatkan uang, suami istri putra sulung menolak dengan keras. Mereka memberikan berbagai alasan meskipun itu adalah tanah milik Nyonya Laila. Karena sangat terdesak, Nyonya Laila meminta kenalan untuk menjualnya. Dan itulah alasan hari ini saya bertemu Nyonya Laila. Setelah melihat dokumen yang hanya berupa fotokopi, sedangkan aslinya dipegang oleh putra Nyonya Laila, saya melihat bahwa tanah itu memang masih atas nama Nyonya Laila dan suaminya, dan nilainya sangat tinggi saat ini. Uang hasil penjualannya bisa mencukupi untuk menghidupi seluruh keluarga selama bertahun-tahun, apalagi hanya untuk Nyonya Laila sendiri. Namun, meskipun atas nama Nyonya Laila, beliau tidak bisa menjualnya jika anak-anaknya tidak setuju, karena hukum menetapkan
bahwa mereka semua adalah ahli waris yang setara dengan harta orang tua. Setelah mendengar penjelasan saya, Nyonya Laila pecah tangis dalam ketidakberdayaan dan penyesalan. Namun, ada satu hal yang mungkin belum beliau ketahui, yaitu bahkan setelah Nyonya Laila meninggal, perang saudara antara kedua putranya atas tumpukan harta yang berasal dari keringat, air mata, serta penyakit orang tua mereka akan terus berlanjut dalam pertikaian antar saudara untuk waktu yang sangat lama baru akan berakhir. Sederhananya, Nyonya Laila baru membagi tanah itu secara lisan, sedangkan surat-suratnya masih atas nama Nyonya Laila dan suaminya. Saya juga punya kenalan, sepanjang hidup berjuang keras mencari nafkah untuk anak-anak, baru di usia lebih dari 60 tahun mendapatkan rumah di pinggir jalan untuk mencari penghidupan. Sudah tua tapi masih harus begadang dan bangun pagi untuk bekerja keras membayar utang, itu karena beberapa tahun sebelumnya mereka berutang lagi untuk membeli sebidang tanah di samping rumah untuk anak. 2 anak laki-laki dengan 1 bidang tanah di pinggir jalan, nanti salah satu mau hidup dari mana? Hidup kami sudah terlalu susah, jadi hanya ingin mereka tidak menderita seperti ini, jelasnya. Berpikir begitu, pasangan tua itu terus bekerja keras meskipun sakit-sakitan mengumpulkan cukup uang untuk membeli tanah. Putra sulung menikah, lalu bekerja keras lagi untuk memberinya uang membangun rumah agar dia bisa tinggal terpisah. Suami istri itu sudah punya rumah yang diurus oleh orang tua, jadi mereka hidup santai seperti tank menanjak. Kenapa harus sengsara begitu? Bagaimana kalau sudah tua tidak punya apa-apa untuk makan atau sakit-sakitan? Saya jadi khawatir dan cemas. Hidup ini juga demi anak. Nanti kalau utang lunas, kami berdua sudah lega. Sudah tua mau makan berapa banyak sih? Masing-masing tinggal dengan 1 anak. Kalau kita sayang mereka, mereka pasti akan sayang kita. Sakit ringan mereka harus urus. Sakit parah kalau butuh banyak uang tak usah diobati. Mati demi anak pun tidak apa-apa. Oh, mungkin pasangan ini adalah salah satu ayah dan ibu terhebat dalam peringkat dunia alam. Namun, saya tetap merasa bergidik dan meragukan masa depan hasil dari kebesaran itu. Di keluarga juga ada seorang kakak sepupu, dulu miskin dan terpaksa membawa kedua anaknya pergi untuk membangun kehidupan ekonomi baru hingga ke pelosok Sumatera Selatan. Mereka hidup seadanya, lalu anak-anaknya tumbuh dewasa dan menikah. Setelah bertahun-tahun membuka lahan, aset terbesar yang dimiliki adalah 2 hektar hutan. Berpikir bahwa anak-anak sudah dewasa dan dirinya sendiri tidak makan banyak, kakak sepupu itu membagikan masing-masing 1 hektar kepada setiap anak agar mereka bisa mengolahnya. Lalu tinggal bersama salah satu anak dan pasangannya selama beberapa hari pun sudah menimbulkan ketegangan menjadi ketegangan. Akhirnya, kakak sepupu itu pindah ke gubuk kecil di sudut kebun, setiap hari bekerja serabutan untuk mencari nafkah. Di usia senja, tanpa harta dan dikelilingi penyakit di hutan belantara yang sulit, betapa menderitanya tak perlu dipertanyakan lagi. Beberapa tahun lalu, harga tanah naik, putra kakak sepupu itu menjual seluruh 2 hektar tanah yang dulu dimilikinya seharga miliaran rupiah untuk membayar utang, lalu pergi ke daerah lain untuk mencari nafkah. Pembeli baru meratakan rumah reyotnya, namun masih berbelas kasih membiarkan kakak sepupu itu tinggal di gubuk di sudut kebun. Suatu kali saat berkunjung, berdiri di dalam gubuk yang lebih rusak dari rumah Nyonya Siti di masa lalu, melihat tubuh kakak sepupu yang kurus dan sengsara, saya merasa iba sekaligus marah. Sebenarnya tidak bisa juga menyalahkan anaknya. Mereka juga sayang pada anak-anak mereka dan masih miskin. Sifat kakak sepupu juga semakin tua semakin rumit, sering sakit-sakitan, putranya tidak peduli apalagi menantu perempuannya. Namun, seandainya dulu kakak sepupu itu bisa melihat jauh ke depan dan menyimpan sebagian tanah atau mempersiapkan masa tua dengan lebih baik, pasti sekarang sudah hidup nyaman, tidak menderita seperti ini. Ada lagi kenalan, punya hampir 10 anak dan tanah rumah juga luas. Secara umum, cukup untuk dibagi kepada semua anak, masing-masing 1 bagian. Di rumah itu, berkumpul anak-anak dari berbagai usia, profesi, dan kondisi.
Ada yang sangat kaya raya, tapi ada juga yang masih miskin. Dulu, harga tanah murah dan tidak berpikir jauh, sehingga orang tua membagi tanah kepada anak-anak secara spontan. Seperti, putra sulung sudah menikah, lalu potongkan saja tanah agar kamu bisa tinggal terpisah di sana. Dia pun pergi ke sana dan lambat laun membangun rumahnya. Putra lain yang bekerja sebagai pengemudi, beri saja dia sebidang tanah lagi untuk parkir kendaraan. Putra lain yang berkecukupan, biarkan dia membangun rumah mewah dulu. Terus begitu, lalu tiba-tiba usia tua pun datang. Tidak ada tanah cadangan, tidak ada pensiun, dan tidak berani menjual tanah. Anehnya lagi, masih ada beberapa anak yang merantau jauh belum mendapatkan bagian tanah atau mendapatkan sedikit, sehingga timbullah ketidakpuasan dan konflik meledak. Tanggung jawab terhadap orang tua, tentu saja mereka juga mengukurnya dengan tanah. Belum lagi, perang saudara mengenai tanah di masa depan pun masih lama baru akan berakhir. Mungkinkah orang tua membagi tanah sekaligus membagikan bencana pertikaian antar saudara kepada anak-anaknya? Di rumah juga ada seorang asisten rumah tangga, asalnya dari Jakarta. Dia bercerita bahwa rumahnya di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Orang tuanya memiliki 12 anak, 8 laki-laki, 4 perempuan. Rumahnya di dalam gang, tapi tanahnya juga luas. Ayah meninggal lebih awal, hanya tersisa ibu sendirian, sehingga hidupnya tidak terlalu berkecukupan. Dulu, ibunya membangun 2 deret, 18 kamar kos. 4 kamar di bagian luar digunakan untuk berjualan kelontong demi menghidupi anak-anak sekaligus sebagai tempat tinggal. Sisanya disewakan. Lalu di tahun-tahun berikutnya, ada yang pindah dan menetap di Amerika, ada yang berjuang membeli rumah sendiri, ada yang menikah, ada yang menjadi tentara/polisi dan mendapatkan jatah rumah. Ada juga yang terlalu miskin sampai merebut 1 kamar kos milik ibu untuk tempat tinggal. Saat masih waras, ibu membuat wasiat membagikan secara merata kepada setiap anak, baik laki-laki atau perempuan, entah itu yang di luar negeri atau yang bekerja sebagai pengemudi ojek, masing-masing 1 kamar kos. Khusus untuk putra sulung, ibu memberikan tambahan untuk nanti mengurus pemujaan leluhur dan putra bungsu yang sakit-sakitan, yang paling lemah di keluarga. Sedangkan 4 kamar di bagian luar, ibu menyimpannya, merenovasinya agar bersih, bagian dalamnya untuk ibu tempati, bagian luarnya disewakan untuk mendapatkan uang saku. Bagian ini tidak diwasiatkan kepada anak-anak manapun. Kakak sepupu itu mengatakan bahwa sekarang ibunya sudah berusia lebih dari 90 tahun, tidak lagi waras sepenuhnya, tetapi masih memiliki kehidupan yang sangat nyaman. Baru di usia lebih dari 50 tahun, ia menyadari bahwa ibunya benar-benar memiliki perhitungan yang luar biasa saat membagikan tanah kepada anak-anak sejak dulu. Sejak masih sangat muda, ibunya sudah secara proaktif membangun 18 kamar kos sesuai kemampuannya, alih-alih membangun hal lain. Kakak sepupu itu sendiri menikah, melahirkan 2 anak. Lalu suaminya suka berjudi, terlalu buruk sehingga tidak bisa dipertahankan. Mereka berdua, ibu dan anak, akhirnya kembali ke kamar yang ibu bagikan beberapa tahun yang lalu bekerja serabutan, hidup seadanya sampai anak-anak dewasa. Kini anak-anaknya sudah berkeluarga. Kakak sepupu itu bekerja sebagai pembantu rumah tangga selama beberapa tahun, mengumpulkan uang untuk masa tua. Karena masih memiliki rumah, setiap hari Minggu ia selalu pulang mengunjungi ibunya. Kakak sepupu itu berkata, jika tidak ada kamar yang diberikan ibu, mungkin ia sudah meninggal. 2 deret kamar kos itu sekarang ada juga saudara yang terlalu kaya tidak mau mengambilnya dan menyerahkannya kepada siapapun yang berjasa merawat ibu yang tinggal dekat. Ada juga yang miskin masih tinggal, ada yang menyerahkan kembali kepada saudara, ada yang menyewakan lagi. Namun, semua orang senang dan selalu merasa bahwa rumah orang tua adalah tempat berlindung terakhir yang aman dalam kehidupan yang penuh gejolak. Bagi ibu, meskipun anak-anak bergantian merawatnya, ia tidak pernah membutuhkan uang atau menumpang di rumah mereka. Sebaliknya, setiap anak tetap dekat dan menghormati ibu seperti dulu.
Kakak sepupu itu bercerita, di keluarga juga ada yang berhitung dan ingin mengajak saudara-saudara setuju untuk menjual rumah agar mendapatkan harga bagus dan membagi uangnya. Namun, ibu dan kakak sepupu itu tidak pernah setuju. Di sini mungkin tidak lagi penting bagi mereka atau orang-orang kaya, tetapi itu adalah sarang, adalah napas, adalah pelampung penyelamat bagi kakak sepupu itu dulu dan nanti. Kakak sepupu itu dan beberapa adiknya berencana setelah ibu meninggal akan menjual bagian tanah milik ibu, lalu uangnya digunakan untuk membangun tempat ibadah di kampung, mengurus pemakaman dan kuburan beliau dengan layak. Saya teringat lagi dulu, di kampung halaman ada 6 bersaudara. Kakak-kakak perempuan menikah, tinggallah 2 saudara laki-laki. Ayah berkata, dulu kakek membagikan sebidang tanah kepada ayah yang cukup untuk membangun 5 ruangan rumah. Sepanjang hidup menabung, orang tua juga membeli tambahan kebun kecil di luar gang, membeli sebidang tanah di luar tanggul, mungkin juga sebagai bekal untuk kedua putranya saat dewasa. Setelah dewasa dan bekerja di perantauan, suatu hari saya mendapat kabar bahwa ayah di rumah baru saja kehilangan sebidang tanah di luar tanggul, ditukar dengan beberapa kuintal gabah, lalu dikirimkan kepada kakak perempuan untuk dibelikan makanan secara bertahap untuk ayah. Saya menelpon ayah dan bertanya, "Ayah, apakah ada masalah? Ayah tidak kekurangan uang, kenapa menjual tanah?" "Ini urusan ayah, kalian urus saja urusan kalian sendiri ya," kata ayah. Mendengar itu, saya tertawa geli kepada ayah. Bidang tanah di luar tanggul yang dulu ayah tukarkan dengan beberapa ton gabah, kini harganya sudah miliaran rupiah. Namun saya merasa pemikiran ayah tentang hal ini jauh lebih besar berkali-kali lipat daripada tumpukan uang itu. Bertahun-tahun kemudian, merantau, mengalami pasang surut. Ada kalanya merasa lelah, ingin menyerah, ingin meninggalkan segalanya untuk pulang kampung dan hidup di sana. Tapi setiap kali memikirkan keadaan di kampung yang tidak ada apa-apa selain beberapa ruangan rumah kecil orang tua di gang miskin, berpikir bahwa masa depan di sana tidak cerah, akhirnya saya kembali berusaha bertahan, berjuang untuk tetap hidup dan beradaptasi di semua tempat di mana saya mencari nafkah. Dulu di kampung, keluarga juga memelihara banyak ayam. Karena sulitnya hidup di kampung dan takut pencurian, ayah saya membuat kandang ayam tepat di depan rumah. Setiap hari, ayam-ayam di kandang bangun, beriringan melewati halaman berubin, lalu pergi ke kebun untuk mencari makan. Sore hari, kawanan ayam kembali ke kandang melalui halaman itu. Setiap hari ayah selalu berpesan, pagi-pagi harus menyapu bersih halaman. Kalau halaman kotor atau ada makanan, ayam-ayam tidak mau ke kebun untuk mencari makan atau kembali mencari-cari lalu buang kotoran sembarangan dan mengganggu sekali. Dan memang benar, di depan kandang ayam ada halaman berubin yang selalu bersih mengkilap, tapi tidak ada ayam yang kembali mengganggu. Mungkin mereka tahu cara terbaik adalah mencari makan di kebun daripada kembali ke halaman berubin yang tidak ada apa-apa untuk diganggu. Suatu kali pulang kampung menjenguk ayah, saat hanya ada kami berdua, ayah berkata, "Sudut kolam di ujung kampung dan tanah rumah 5 ruangan adalah peninggalan kakekmu. Bagian ini ayah serahkan kepadamu karena itu adalah tanah warisan leluhur. Berusahalah untuk mempertahankannya, jangan pernah menjualnya dengan harga berapapun." Mempertahankan tanah warisan leluhur berarti mempertahankan akar, dan sebaliknya. Bagian tanah kecil di luar gang dibeli oleh ayah dan ibu, terlalu sedikit sehingga ayah tidak membuat wasiat untuk membagikannya kepada kalian. Tapi itu cukup untuk membangun rumah kecil bagi siapapun di antara kalian yang ingin kembali berlindung dari gelombang kehidupan di luar sana. Saya menggenggam erat tangan ayah, mengangguk pelan seolah mengerti. Setelah ayah meninggal, rumah, sudut kolam, dan kebun di kampung masih utuh. Kami bersaudara hidup dan berhasil membeli tanah, membeli rumah di berbagai tempat, dan sangat beruntung tidak ada seorang pun yang harus kembali atau berpikir untuk memperebutkan bagian tanah kakek nenek dan orang tua. Ada yang mengatakan bahwa di zaman sekarang moral merosot, mahalnya harga tanah membuat keserakahan merajalela.
Di seluruh negeri, dari perkotaan hingga pedesaan, pegunungan, di mana-mana ada kisah konflik menyedihkan antara ayah dan anak, saudara kandung, kerabat, hanya karena terkait pembagian tanah untuk anak-anak. Hal ini tentu saja benar, namun hal itu selalu ada di setiap zaman, sedikit berbeda karena saat ini lebih mudah diketahui karena perkembangan media massa. Maka, orang dulu pun mengatakan, jika muda tidak berpikir jauh, tua akan sengsara. Atau, orang tua mengasuh anak seluas langit dan lautan, anak mengasuh orang tua dihitung setiap hari. Bijak pun mati, bodoh pun mati, hanya yang memahami yang hidup. Tapi tak ada yang bisa mengetahui masa depan. Banyak uang dan harta, namun jika perhitungannya salah, belum tentu aman, belum tentu tidak menabur kesedihan bagi masa tua dan masa depan anak-anak. Namun, hukum pergerakan kehidupan dan naluri bertahan hidup manusia tetap sama sepanjang masa dan hampir tidak bisa berubah. Memahami dan menguasainya untuk hidup dan membuat perhitungan yang sesuai dengannya, itulah cara terbaik untuk melindungi masa tua, bahkan masa depan anak-anak Anda ketika berencana membagikan harta kepada mereka, bapak-bapak/ibu-ibu sekalian. Akhirnya, kami mengundang Anda sekalian untuk mendengarkan kisah Dia Adalah Ayahku. Bersembunyi di dada nenek, saya terisak-isak ketika mendengar kabar ibu saya akan menikah lagi. Pria itu hanya memiliki satu lengan, dengan wajah penuh bekas luka yang menonjol dan cekung, terlihat sangat jelek. Pertama kali dia datang ke rumah, ketika dia hendak mengulurkan lengannya yang tersisa untuk mengelus kepala saya mundur ke belakang dengan wajah cemberut tidak nyaman. Sangat cepat, ada perubahan sesaat di wajahnya yang jelek itu, tapi kemudian dia tersenyum ramah kepada saya. Ibu diam tidak berkata apa-apa. Beberapa waktu kemudian, saya melihat ibu mengambil foto ayah dari altar dan membersihkannya. Ibu menangis. Nenek duduk berbicara dengannya sangat lama. Sampai dia keluar, barulah nenek mencari saya. Saat itu saya merasa hampa karena perasaan akan kehilangan ibu kepada orang lain. Usia 10 tahun, seorang anak mulai merasakan kehidupan di sekitarnya. Ayah saya telah meninggal beberapa tahun lalu setelah serangan epilepsi, dampak dari serpihan peluru yang menancap di kepala saat perang di perbatasan. Abu jenazahnya dibawa pulang ke kampung halaman. Ibu kembali ke rumah nenek membawa saya yang saat itu belum genap 7 tahun setelah perlakuan buruk dari kedua paman kandung saya dengan tujuan untuk merebut sebidang tanah warisan ayah saya. Pada hari ibu menikah lagi, saya bersembunyi di kamar sambil menangis. Tidak peduli seberapa keras nenek dan ibu membujuk, saya tidak mau keluar. Menjelang sore, ketika semua orang sudah pulang, hanya ada beberapa hidangan sederhana, tidak ada pesta mewah. Saat itulah, saya menyelinap keluar untuk makan sembunyi-sembunyi karena terlalu lapar. Ketika saya belum sempat mengambil nasi ketan, dia datang. Dia mencoba tersenyum, tetapi senyum yang tampak pahit di wajahnya yang cacat itu semakin membuat saya takut. Atas permintaan nenek, dia pindah dan tinggal bersama kami setelah hari pernikahan. Saya semakin merasa tidak nyaman. Nenek memaksa saya memanggilnya Paman Tiri, tetapi saya bersikeras tidak mau. Melihat saya menolak dan dimarahi nenek, dia hanya tersenyum sedih, meminta nenek untuk tidak memarahi saya lagi. Hidup bersama dengan orang yang saya benci benar-benar sangat tidak nyaman. Terutama setiap hari melihat dia keluar dari kamar ibu, sedangkan saya dipindahkan untuk tidur bersama nenek. Suatu kali, saya sengaja masuk ke kamar ibu, merencanakan untuk mengusirnya agar tidak bisa masuk. Tidak ada pilihan lain, malam itu dia harus tidur di tempat tidur yang diletakkan di ruang tamu. Karena sudah terlanjur, saya semakin menjadi-jadi. Setiap malam saya selalu bersembunyi di kamar ibu duluan. Sampai ketika Hasan di kampung tahu cerita itu, dia menyebar ke seluruh kampung bahwa saya yang sudah besar masih tidur bersama ibu, barulah saya mau berhenti. Dia tidak pernah menunjukkan sikap tidak nyaman kepada saya meskipun saya sengaja melakukannya. Saya menunjukkan sikap benci. Suatu kali ibu saya membelikan dia sebotol kecil arak. Saat makan, ketika dia baru saja menyesap tegukan pertama, dia segera lari keluar untuk muntah.
Ayahku bilang begitu. Sepertinya Min sangat membenci paman itu. Punya ayah baru menggantikan ayahnya malah lebih baik kan? Suara Hasan bergumam dalam mulutnya. Bima si hitam menyela dengan suara berat. Beberapa hari yang lalu paman itu duduk di rumahku. Dia bertanya tentang hasil belajarnya tahun lalu menyuruh kita untuk memperhatikannya, bermain dengannya agar dia tidak merasa kesepian. Ulang tahunnya sebentar lagi. Hasan sekilas melihat saya berjalan mendekat dengan tatapan tajam. Semua terdiam, tidak berkata apa-apa lagi. Sepanjang waktu bermain hari itu, perkataan Hasan dan Bima terus terngiang di kepala saya. Makan malam hari ini ada tambahan lauk ikan goreng. Sepertinya tadi sore dia berhasil memancing. Ibu menyendokkan sepotong ikan untuk saya. Biasanya saya akan menyingkirkannya jika tahu itu dibawa olehnya. Tapi hari ini saya pura-pura tidak tahu, tetap makan dengan santai. Nenek dan ibu saling pandang, tampak puas. Beberapa hari ini terjadi sesuatu di desa. Tiba-tiba rumah Nyonya Tina di sebelah rumah saya kehilangan ayam karena dicuri. Hari pertama hilang 2 ekor, setelah itu hilang lagi beberapa ekor. Nyonya Tina sangat menyayangkan hartanya, mengomel keras sampai seluruh kampung mendengarnya. Saya punya kebiasaan bangun di tengah malam untuk ke kamar mandi. Sekarang pun tidak berani keluar. Tapi saya merasa aneh karena malam ini saya melihat dia dengan perlahan membuka pintu dan keluar. Ternyata dia adalah pencuri. Saya langsung menganggapnya begitu. Tiba-tiba ada suara teriakan dari rumah Nyonya Tina. Lalu saya melihat ibu dan nenek berlari keluar sambil berteriak-teriak. Lalu saya mendengar suara langkah kaki orang beramai-ramai. Saya pun terbangun dan berlari keluar. Di depan mata saya ada pemandangan di mana dia menginjak punggung pencuri dengan satu kakinya, sementara tangan yang lain bersama beberapa pemuda mengikat pencuri itu. Pencuri itu memohon-mohon dengan panik. Mereka membawanya ke kantor desa untuk diselesaikan. Semua orang baru saat itu berbalik memuji dia. Tapi saya tetap membencinya. Di mata saya, apa hebatnya menangkap pencuri? Hanya saja, sejak hari itu, entah mengapa saya merasa ketika dia ada di rumah, saya tidak lagi takut hantu maupun pencuri. Pada hari peringatan kematian ayah saya, dia bangun sangat pagi, pergi ke ladang lalu pulang untuk menyembelih ayam membuat hidangan. Ibu saya sibuk pergi ke pasar memasak nasi untuk persembahan. Dia mengenakan seragam militer berwarna hijau dengan beberapa bintang di atasnya, berdiri tegap di depan altar ayah saya sambil mengucapkan doa dengan lirih. Lalu dia menoleh kepada saya, menyuruh saya datang untuk melakukan ritual untuk ayah. Meskipun benci, kali ini saya tetap diam-diam mengikutinya. Saya akan memasuki tahun ajaran baru. Saat itu, saya melihat dia setiap malam tekun memotong kain goni, mengukur-ukur, lalu memberikannya kepada ibu untuk dijahit menjadi sesuatu. Pada hari pertama sekolah, ibu memberikan saya sebuah tas sekolah yang sangat indah. Saya sangat menyukainya, tetapi masih pura-pura tidak tertarik. Tepat saat Hasan datang bermain, dia sangat menyukainya, lalu langsung memintanya kepada ibu saya. "Siapa yang memberimu izin minta?" Saya bertanya dengan cemas, membentaknya. "Kalau kamu tidak pakai, berikan saja padaku." "Siapa bilang aku tidak pakai?" Begitulah, saya mengambil tas itu, memasukkan buku-buku ke dalamnya, lupa bahwa itu dibuat oleh dia untuk saya. Tas sekolah itu dipuji oleh teman-teman terus-menerus, membuat saya bangga. Saat pelajaran sejarah, guru menceritakan tentang para pahlawan dan martir di desa saya. Dalam ceritanya, dia disebutkan, teman-teman saya berseru, menatap saya, tapi saya pura-pura tidak terjadi apa-apa, menunduk membaca buku. Suara guru terdengar dengan nada datar. Di desa kita ada seorang pahlawan cacat perang yang hanya memiliki satu lengan. Namun, meskipun hanya memiliki satu lengan dan tubuhnya penuh luka bekas perang, dia tetap menjadi sosok teladan di desa dalam membangun kampung halaman. Berkat inisiatif dan pekerjaannya, kini sekolah kalian jauh lebih megah. Lengan dia terluka karena suatu kali dia dengan gagah berani melindungi rekan seperjuangannya. "Ah, aku tahu, yang dilindungi itu adalah ayahnya Min." Berkat itu, paman itu tidak gugur di medan perang. "Siapa yang memberitahumu?"
Saya langsung berdiri, lupa kalau ada guru di kelas. Ayahku yang cerita, "Kalau kamu tidak percaya, pulang saja dan tanyakan pada ibumu." Saya berteriak, "Bukan begitu, kamu bohong." Lalu saya berlari keluar kelas. Sore itu, saya berkeliaran di Tanggul tanpa pulang ke rumah. Sampai ketika matahari mulai terbenam, saya mendengar suara nama saya menggema di Tanggul. Suara ibu, guru, dan nenek terbawa angin. Saya menyelinap ke bawah Tanggul, di tempat ada semak kembang sepatu dan rimbunan tebu untuk bersembunyi. Pikiran bahwa dia telah menyelamatkan ayah saya membuat saya tidak bisa menerimanya. Rasanya seperti hidup dalam kebohongan. Jika dia berkorban untuk menyelamatkan ayah saya, lalu mengapa dia harus menikahi ibu saya? Saya menangis terseduh-seduh, tidak memperhatikan seekor ular kobra yang merayap mendekat. Sampai ketika saya menyadarinya, sepertinya sudah terlambat. Ular itu menargetkan saya dan melesat maju. Namun saat itu, ketika ia hendak mematuk saya, dia muncul. Entah bagaimana caranya, dia telah memukul mati ular itu di depan mata saya yang ketakutan. Sampai ketika saya sadar, saya melihat saya dan dia terbaring di kamar rumah sakit. Nenek dan ibu sedang menangis. Sedangkan saya bangkit duduk dengan panik, melihat dia terbaring lemah dan lelah di tempat tidur. Lalu ibu bercerita, dia terkena racun ular, baru saja dikeluarkan dan diobati. Saya berteriak, lupa bahwa saya sangat membencinya. "Paman, bangunlah paman, bangunlah. Ayah, ayah adalah ayahku. Ayah, bangunlah." Ada tangan seseorang menggenggam tangan saya dengan lembut. Saya membuka mata dan melihat melalui genangan air mata sepasang mata hangat dan penuh kasih darinya. Saya menyadari bahwa meskipun ayah kandung saya sudah tiada, saya tetap bisa bahagia seperti teman-teman sekolah saya yang lain. Karena di dunia ini, saya masih memiliki dia. Dia adalah ayah saya.